Tes, dengar suara Ibu ya. Dengar, Bu. Oke ya, kita mulai aja untuk yang kedua ya. Lanjutan dari tadi tentang metode penelitian hukum yang normatif ya. Tadi Ibu udah sampaikan tentang kelebihan, kekurangannya dan segala hal ya. Nah, jadi kemudian untuk penelitian hukum normatif nanti ini juga banyak dipakai juga di dalam penulisan jurnal, ya, dalam penulisan proceeding, dalam karya-karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya, ya. Artinya memang apapun tipe dari penelitian hukum itu tetap dia pakai normatif, ya. Tetap dia pakai yang namanya penelitian hukum normatif, ya. Walaupun nanti ada penelitian hukum empiris gitu. Yang empiris juga dia harus ada normatifnya, yaitu adalah dasar hukumnya, ya kan? Jadi memang rumusan masalah pertama dari setiap penelitian hukum itu dia harus berlandaskan pada asas-asas atau pada dasar hukum apa yang dipakai dalam penelitiannya itu. Gitu. Ya. Nah, kemudian penelitian hukum normatif ini sendiri, ya, kenapa dikatakan lebih ribet ya sebenarnya, lebih ribet, lebih rumit dari penelitian hukum empiris. Ini kalau Ibu secara pribadi ya, memang lebih rumit. Kenapa? Karena memang kita harus banyak membaca di sini. Ya, banyak membaca, banyak mencari-cari bahan-bahan penelitiannya, ya, yang kadang belum tentu kita bisa dapatkan. Misalnya yang seperti Ibu katakan tadi, ada tulisan dalam skripsi orang lain atau di dalam jurnal yang kadang dia itu terclose. Artinya dia nggak bisa open access, terkunci. Nah, itu kan membuat kita kesulitan dalam mencari bahan. Makanya ada yang mengatakan bahwa skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Kenapa? Karena memang nggak usah terlalu yang ribet-ribet, ya kan? Yang misalnya kita mau kaji tentang hukum adat, ya kan? Tapi kita nggak punya bahan tentang hukum adat itu. Kita mau kaji misalnya tentang hutan perlindungan hukum terhadap hutan lindung ya. Kita nggak punya bahan tentang hutan lindung itu, tentang undang-undang hutan lindung itu, aturan-aturannya. Jadi sulitnya itu di situ. Kalau dia yang penelitian hukum dia secara normatif. Ada nggak bahan kita? Ada nggak buku-buku kita? Ada tidak arsip-arsip kita terkait dengan judul yang mau kita angkat? Kalau misalnya yang seperti Bu katakan tadi tentang korupsi, ya, korupsi kan banyak ya bahan-bahannya ya, bukunya banyak, ya kan. Kemudian di media-media massa juga berita-beritanya itu banyak, ya. Dan kasusnya juga banyak, ya kan. Putusan-putusan hakim terkait dengan kasus korupsi itu juga banyak. Jadi carilah ya judul-judul skripsi kalian nanti yang memang itu banyak bahannya. Banyak bahan artinya bahan penelitian itu gampang kalian dapat dan itu sudah umum. Memang sebenarnya yang bagus itu kalau dia yang unik. Seperti Bu katakan tadi terkait dengan hukum adat, ya, terkait dengan misalnya perlindungan hutan, tentang hukum lingkungan. Itu kan memang agak-agak unik ya. Tentang pertambangan misalnya tentang undang-undang pertambangan itu unik. Cuma mampukah kita untuk mendapatkan bahan-bahannya, ya, bahan-bahan penelitiannya. Jadi sekali lagi dalam memilih dan memilah judul, kita ukur juga kemampuan kita. Dapatkah kita memiliki bahan dari penelitian kita itu? Makanya carilah judul yang memang sudah banyak bahannya. Dan rata-rata untuk mahasiswa Pancabudi sendiri itu kebanyakan Ibu lihat mengangkat judulnya tentang anak ya, tentang perlindungan anak dan perempuan. Kenapa? Karena memang bahan tentang anak ini banyak, banyak bertebar. Ya. Saking banyaknya terjadi pengulangan yang Ibu lihat. Itu aja yang dikaji gitu. Kekerasan terhadap anak, ya kan. Anak sebagai apa? Korban KDRT, anak sebagai pecandu narkoba. Jadi banyak kajiannya tentang anak itu aja gitu. Jarang yang bisa angkat tentang terorisme atau misalnya tentang kasus-kasus pertambangan ya itu jarang memang
bahannya juga sulit ya, tentang case pertambangan misalnya kan rumit ya. Kenapa? Karena memang kasus-kasus kalau udah kelas-kelas atas ini tambang namanya ya tertutup gitu. Ya nanti terserah Gerald lah ya kan mau tentang apa. Yang pasti untuk saat ini selagi masih punya waktu untuk menyiapkan bahan-bahan penulisan skripsinya itu, maka carilah skripsi yang banyak bahannya dan dari sekarang dibeli bukunya. Ya. Artinya sumber yang paling bagus ya untuk penulisan skripsi itu adalah buku. Ya. Kenapa? Satu, buku ini dia tidak terlalu kena plagiat checker. Karena kita ketik ulang, ya kan? Kecuali kayak Ibu bilang tadi, open access Garuda, open access Google Cendekia, kita copy paste langsung masukkan ke bahan kita, kena Turnitin-nya, kena plagiat checker. Kalau buku kan tidak, buku kita baca, tambah ilmu, kemudian kita ketik lagi akan nempel di kepala. Nah, itu plagiat checker juga nol gitu. Kalau kita ambilnya dari buku. Nah, sebenarnya satu skripsi itu 5 sampai 10 buku itu sebenarnya udah cukup gitu. Nggak perlu banyak-banyak. Ya kan? Satu skripsi itu tahu 80 halaman, maksimal 100. Satu buku aja kalian ambil 5 sampai dengan 10 halaman kan selesai kan? Belum lagi tambah bahan-bahan dari yang lain gitu. Jadi kalau misalnya tema dari sekarang udah mikir nih, aku angkat tentang korupsi misalnya, atau aku angkat tentang hukum acara misalnya, atau tentang hukum pertanahan, atau hukum pasar modal. Ya mulai dari sekarang itu udah dicicil beli bukunya, beli buku satu, nanti waktu penyusunan sudah ada misalnya 5 sampai 7 buku. Apa kalau udah dibaca kan tinggal enak ya, tinggal kita stabiloin aja mana yang mau dimasukkan, mana yang nggak perlu dimasukkan ke dalam bahan skripsi kita. Ya, jadi seperti itu. Enaknya normatif itu, enaknya itu adalah eh, kita itu jadi tambah wawasan, kemudian juga ya kita itu benar-benar normatif gitu, benar-benar mengkaji hukum itu secara norma-normanya gitu. Mulai dari asas per asas, ya kan, pasal per pasal, undang-undang per undang-undang, konsep per konsep, teori per teori. Jadi kita tuh jadi paham dengan apa yang kita eh, ajukan. Judul kita itu benar-benar kuat, ya, kuat fondasi kita, kuat normatif kita itu kuat. Artinya literasi kita kuat kalau kita ambil jenis penelitian normatif. Kelemahannya seperti Ibu katakan tadi, dapat enggak gitu. Dapat enggak bahan-bahan yang mau kita masukkan ke dalam skripsi kita itu bisa enggak kita akses ya. Nah, seperti itu. Rumitnya itu kendalanya kalau yang mau normatif itu ya itu enggak mungkin kita masukkan dari bahan-bahan buku-buku yang udah jadul gitu. Buku-buku lama enggak bisa karena penulisan tahun buku untuk sebuah tulisan itu minimal 10 tahun terakhir. Jadi misalnya kalian teliti nanti di 2023, minimal itu di 2013 buku yang bisa kalian pakai. Jurnal juga seperti itu, ya. Jadi memang bahan-bahan yang terbaru. Nah, dapat nggak kita bahan-bahannya? Kalau dapat ya syukur gitu. Berarti kita sudah bagus. Bakal bagus tuh skripsi normatif ya, tipe normatif yang akan kalian angkat. Gitu ya. Jadi memang kembali lagi ke kitanya, maunya seperti apa. Yang jelas penelitian hukum normatif ini ya pasti dipakai di dalam setiap penulisan hukum ya. Kenapa? Karena memang kita harus ada basic daripada dasar penelitian kita apa, payung hukumnya itu apa. Payung hukum penelitian itu bisa dia undang-undang ya, bisa dia itu konsep, bisa dia itu teori, bisa itu dia doktrin ya, bisa itu juga traktat ya, atau bisa juga ya dari sumber hukum kita lah ya. Sumber hukum kita itu kan ada mulai dari Pancasila, kemudian ada juga dia perjanjian, ada dia norma-norma, ada dia asas-asas, itu payung hukum gitu ya. Jadi harus ada. Nanti pun kalau dia penelitian empiris, dia juga harus pakai
sumber hukum itu gitu. Payung hukumnya apa? Tetap rumusan masalah satu, walaupun dia empiris, ya walaupun dia normatif, itu basicnya adalah dasar hukum. Ya, artinya payung hukum dalam penelitian kita. Kalau tidak ada, maka kembali di awal yang Ibu katakan tadi, penelitian itu bersifat sosial dan juga politik, ya. Jadi dia maksudnya ke ranah sipol, gitu. Nah, kalau kita nggak ada, kita kan jenis penelitian kita kan kualitatif ya. Kan ada dua tipe tuh, kuantitatif sama kualitatif, ya kan? Kalau dia kuantitatif tuh pakai angka-angka, pakai hitung-hitung. Itu biasanya anak eksak ya, yang dia kuantitatif. Biasa anak teknik pakai, biasa anak-anak MIPA ya. Nah, kalau kita itu kualitatif, lebih pada penjabaran-penjabaran saja. Ya, teori-teori, norma-norma, namun perbedaannya kualitatif ini dia lebih berkembang, lebih dinamis, ya kan? Kita buat teorinya misalnya seperti ini, nah belum tentu fakta di lapangannya itu seperti itu, gitu. Itulah dia kualitatif. Jadi bagaimana bisa kita jelaskan teorinya A tapi faktanya B misalnya. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Kalau dia kuantitatif kan jelas ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak bisa lagi 3, 4, nggak bisa. Nah, jadi mereka memang sudah stagnan seperti itu, kuantitatif. Dia pakai hitung-hitungan, pakai rumus. Kalau salah dari awal ya salah semua. Tapi kalau di sosial, dia kualitatif. Ya, teorinya bisa A, nah hasilnya nanti bisa Z gitu di lapangan. Jadi unik gitu. Nah, jadi unik dan membingungkan kadang. Artinya apa membingungkan? Ya bingung gimana awalnya itu hulunya A, akhirnya itu bisa Z. Kenapa bisa terjadi perubahan? Nah, itulah yang diteliti. Itulah yang dijelaskan di dalam penelitian kita. Kenapa yang harusnya misalnya orang taat pada aturan jangan membuang sampah di pinggir sungai. Tapi pada kenyataannya di tepisan sungai itu bahkan di dalam sungai itu banyak sampah gitu loh. Apa yang terjadi? Ternyata adanya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran lingkungan, kurangnya sosialisasi, budaya masyarakat yang seperti itu, ya. Jadi itulah penjabaran-penjabaran di dalam penelitian hukum secara normatif, ya. Artinya penelitian sosial itu menarik kalau kita bisa bahas itu gitu. Sumbernya A, akhirnya kok bisa Z, ya kan? Nah, jadi itu ya. Mungkin untuk terakhir, Gero, ada mau ditanya? Silakan. Sampai sini jelas kok, Bu. Udah jelas ya? Oke, jadi seperti itulah penelitian hukum normatif ya. Nah, penelitian hukum di dalam ilmu hukum itu banyak sebenarnya ya. Tapi Ibu generalkan hanya dua saja. Ibu pilih dua saja karena memang banyak yang dipakai itu dua atau tiga. Yang satu penelitian hukum normatif, yang satu penelitian hukum empiris, dan yang satu itu ada penelitian hukum campuran. Ya. Jadi ada penelitian hukum normatif, ada empiris, dan ada juga penelitian hukum campuran. Jadi sebenarnya banyak. Cuma yang banyak dipakai ya udah tiga itu aja yang kita pelajari. Oke, jadi untuk hari ini Ibu rasa cukup ya untuk metode penelitian hukum untuk kelas hari ini. Hanya bahas tentang penelitian hukum normatif selama 2 kali pertemuan. Ya, nanti di hari Sabtu kita Zoom lagi di siang hari, mungkin di jam 3 juga nanti hari Sabtu ya, insya Allah kalau nggak ada kendala. Nanti kita akan bahas tentang penelitian hukum empiris. Ya, itu juga bakal 2 kali Zoom. Jadi untuk menjelaskan penelitian hukum empiris juga nggak bisa hanya sekali, harus 2 kali Zoom seperti itu ya. Yang penting diingat, setiap jenis penelitian itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting nanti Gerald itu paham gitu. Beda dari penelitian yang normatif seperti apa, dan nanti penelitian empiris seperti apa, dan mau pilih yang mana yang sanggup kita lakukan dan yang baik untuk judul yang akan kita angkat. Setelah nanti bahas tentang normatif dan empiris, Ibu akan masuk juga nanti pada isu hukum, ya isu hukum dalam penelitian hukum. Jadi mulai sekarang udah dicari-cari ya bahannya ya.
Udah dibaca-baca literasinya. Sabtu depan kita bahas tentang penelitian hukum empiris. Nanti pertemuan selanjutnya akan bahas tentang isu hukum. Oke, Bu akhirin ya. Mungkin sampai di sini karena tidak ada pertanyaan lagi dan mungkin sudah beberapa kali kita libur ya karena beberapa kendala. Jadi Ibu harapkan semoga Sabtu depan kita bisa 2 kali Zoom lagi sehingga terpenuhi minggu depan untuk ujian tengah semester. Ya, baik Ibu akhiri. Terima kasih Bu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.